Mengapa kucing tidak bisa masuk ke surga? Mengapa kucing tidak bisa masuk ke surga? Ada kucing yang bisa masuk surga. Insya Allah kalau nggak salah kucingnya Rasulullah dan kucingnya Abu Hurairah. Itu berita. Tapi kucing-kucing yang lain enggak. Nah terus mengapa tidak bisa masuk surga? Ya sakarepe sing duwe swarga tuh. Siapa sih duwe swarga? Ya Allah membuat peraturan seperti itu. Seperti halnya begini, ada seorang ahli ibadah. Wah, lek salat bathuke sampai gosong gini loro ini biasa ya. Tahu ro, ono wong ngecap bathuk gosong ini. Ireng-ireng ini. Tahu ro ya. Terus lek ngaji kowe yo wis mendino gak lepas teko Quran. Mbuh sedina pirang juz oleh maca Quran. Tapi medit. Nah, padahal dia ahli ibadah kan. Salat sampai bathuke gosong. Terus maca Quran berjuz-juz sedina iku. Bendina ngono iku. Saulan iso ngatamno sampai ping 3, 4 atau 5 kali. Ben bulan niku sampai 5 kali. Ada orang semacam itu ada. Tapi sayang dia medit. Tidak boleh masuk surga. Kenapa? Ya jadi takono. Ya sakarepe sing duwe lho. Nah, cuma kita boleh menganalisa. Kenapa sih orang medit dan orang sombong tidak boleh masuk surga, termasuk juga orang yang bangga atau menampakkan dosanya, maksiatnya. Misalnya pacaran, gandengan, keramaian di alun-alun, di kan akeh-akeh ben gak tau nang alun-alun jare. Lek ben dolen alun-alun kono bengi-bengi, ngono iku akeh arek nom-nom gandengan, guyon-guyon, ngambek pacare ngono iku. Lah kalau sudah berani menampakkan maksiatnya semacam itu, maka Allah tidak suka mengampuni dosa orang itu. Kalau orang itu masih sembunyi-sembunyi di dalam berdosa atau bermaksiat, itu berarti masih ada iman. Tapi kalau orang itu sudah menampakkan maksiatnya, maka orang itu berarti menantang Gusti Allah, menantang sing peraturan gitu loh. Lah Gusti Allah kok ditantang ya, jelas tidak akan dimasukkan surga gitu. Lah orang medit, orang sombong itu juga termasuk ada kesyirikan di dalam dirinya. Kenapa tidak boleh masuk surga? Karena di hatinya ada rasa syirik. Loh kok bisa? Wong medit ae hubungannya sama syirik. Kenapa? Ayo. Meneng. Meneng. Kenapa ada syirik? Kenapa ada syirik? Karena di dalam hatinya merasa iki hasil kerjaku. Iya kan? Oh enak men kate tak bagi-bagi. Golek cek soroni kan gitu ya. Nah, itu dia lupa bahwa rezekinya itu adalah pemberian dari Allah. Nah, melupakan Allah, mengakui itu hasilnya sendiri berarti dia mengakui dia punya kekuatan. Aku iso nyambut gawe, iso duwe akeh. Aku iso ngene iso ngono. Nah, kalau berarti dia tidak mengakui Gusti Allah. Padahal kita punya pedoman apa? La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ada hewan-hewan tertentu itu tidak boleh masuk surga, atau manusia yang bagaimana yang tidak boleh masuk surga, jangan dipertanyakan karena itu wewenangnya Gusti Allah. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang paling bertakwa di dalam surat Al-Hujurat, insya Allah ayat 12 sampai 13 gitu ya.
Inna akramakum indallahi atqakum. Inna sesungguhnya akramakum yang paling mulia di antaramu indallahi di sisi Allah atqakum yaitu yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang bagaimana cirinya? Orang yang bertakwa itu punya ilmu, kemudian dijalankan ilmunya dengan benar. Dan saiki ngerti sholat bahwa sholat 5 waktu itu adalah wajib, ya. Dan mengerti sholat 5 waktu adalah wajib. Terus Ben melaksanakan sholat itu dengan benar. Dan melaksanakan sholat itu dengan benar, maka itu namanya Ben bertakwa kepada Allah. Artinya Ben bendino sholat 5 waktu dan selalu berusaha benar. Sholatnya enggak main-main, enggak ambil guyon, serius. Terus mempelajari betul ilmunya, mempelajari betul bacaan-bacaannya. Nah, itu namanya kamu sudah berusaha melaksanakan ilmu dengan benar. Maka itu bisa disebut sebagai orang yang bertakwa. Terus ada lagi kesimpulan apa orang bertakwa? Orang bertakwa adalah yang menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Nah, itu namanya bertakwa. Nah, apakah kita bisa menjauhi larangan Allah semuanya? Ya, enggak mungkin. Itu malaikat itu. Apakah kita bisa menjalani semua perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunat? Ya, enggak mungkin. Itu malaikat yang bisa seperti itu. Nah, terus manusia itu bagaimana? Ia wis berusaha saja menjalani sebaik mungkin. Aja ngomongin. Masuk suara ning kok ini. Nek gak dulino sing ado kono. Kono nek omong-omongan dhewe kono nang kidul sing ado. Orang-orang kita ini manusia dibatasi. Kita ini dibatasi. Jadi kalau dibatasi ya wis dilakoni sak mampune gitu. Pertama dibatasi apa? Dibatasi ilmu. Enggak mungkin kita mengetahui seluruhnya ilmu tentang agama ini. Enggak mungkin. Separuh ayo mburu buka ilmu agama ini. Jadi pertama keterbatasan ilmu. Yang kemudian keterbatasan waktu. Waktu kita kan sambil mencari nafkah. Kayak Ben kan mencari ilmu yang lain yaitu di sekolah. Mari ngono dulinan, mari ngono ngewangi wong tua. Jadi kita dibatasi waktu sehari semalam hanya 24 jam. Kemudian kita dibatasi umur. Dibatasi kemampuan. Kadhe keping nglakoni tapi awakku wis kuwesel. Nah, akhirnya gak sida nglakoni. Aku ro lagi perintah, tapi awakku lho mari ngewangi emak iku mang kuwesel awakku. Nah, itu namanya dibatasi kemampuan. Terus juga dibatasi umur. Dibatasi umur itu golek ilmu wonge nglakoni sing apik-apik gak gelem nglakoni elek. Tapi terus di tengah jalan dia meninggal. Apakah sudah 100%? Jelas tidak. Yang bisa melakukan risalah agama, perintah agama seluruhnya itu nabi. Nah, hanya nabi yang bisa 100%. Awak dhewe iki wis oleh 10%-nya ya wis untung pisan. Tapi kan Allah itu Maha Pengampun. Karena kita memang dibatasi sendiri oleh Allah.
umur ya dibatasi pendek-pendek. Coba zaman koyo Nabi Adam, Nabi Nuh. Nabi Nuh umur 1700 tahun. Ya apa? Gak mati-mati. Nabi Adam umurnya ada yang mengatakan 900 tahun, ada yang mengatakan 1000 lebih. Ya sembuh, sing bener karo, sing bener, sing pasti bener yaitu Allah. Jadi itu ya jawabannya. Ayo. Menolong orang-orang fakir miskin apakah termasuk hikmah? Menolong orang fakir miskin apakah termasuk hikmah? Hikmah itu apa? Nah, hikmah itu apa dulu? Hikmah itu adalah pengertian. Menolong orang fakir miskin, apakah itu hikmah? Apakah itu pengertian? Nah, kata hikmah itu diganti pengertian. Apakah itu pengertian? Ya bisa jadi atas pengertian. Tapi kalau yang dimaksud hikmah itu, ya apa ya sini maksud kira-kira ya? Itu kira-kira apa itu bukan itu kira-kira bukan itu yang dimaksud. Jadi gini, apakah itu hikmah? Bisa jadi dalam pengertian yang lain. Itu atas pengertian, begitu loh. Hikmah itu apa sih? Sering-sering gini loh. Hasil, hikmah itu hasil dari sebuah peristiwa. Saya ingin nih, ono wong ngomong, wis sing sabare lho dijupuk hikmahe teko kejadian iki. Misalnya ya, kita ditipu orang, uang banyak, dikemplang, duwe gak balik. Ditipu kan, jenenge ditipu ya gak balik. Nah itu terus, ya apa itu? Akhirnya kita mau ngejar orang itu kemana? Nah wongnya wis minggat deh. Nang ndi nggone gak ru. Akhirnya ada orang yang menasihati. Ya sudah diambil hikmahnya saja. Itu pengertian hikmah di sini adalah hasil dari suatu kejadian. Hasil dari suatu kejadian. Apa hikmahnya? Apa hasilnya? Kita mendapat pelajaran. Gak gampang-gampang percaya nang wong. Lah itu hikmahnya. Lebih berhati-hati. Begitu loh. Itu hikmahnya. Hasil dari suatu kejadian. Itu hikmah. Kalau kira-kira yang dimaksud enggak mau sing kedua ini kira-kira hasil dari suatu kejadian. Tapi enggak tepak lek sing dikarepno iku. Justru yang tepat pengertian yang pertama yaitu hasil atau atas pengertian. Karena kamu ngerti bahwa menolong orang fakir miskin itu adalah suatu kebaikan yang dianjurkan Allah dan Rasulullah, maka kamu lakukan. Karena kamu ngerti ada aturan, ada perintah seperti itu dari Allah dan Rasulullah. Kamu lakukan. Nah, berarti hikmah di sini adalah hasil dari pengertian, bukan hasil dari suatu peristiwa atau kejadian. Jadi pertanyaan apakah itu hikmah? Bisa jadi hikmah, tapi pengertiannya artinya tadi yang pertama hasil atau atas dari pengertian. Ayo. Apakah orang yang diberi penyakit oleh Allah itu ada cobaan? Pemberian Allah semuanya, semua pemberian Allah itu ada 3 kelas. Semua pemberian Allah, kenikmatan atau ketidaknikmatan itu ada 3 kelas. Pertama, diberikan yang namanya cobaan atau ujian. Kepada siapa ujian ini? Kepada orang-orang yang dikira Allah mampu melakukannya.
Siapa orang yang mampu melakukannya? Berarti orang ini sudah tahan banting. Artinya orang ini orang ini punya ilmu, punya kesabaran, punya kemampuan. Ini yang diuji oleh Allah. Ayo, saiki arek sekolah. Arek sekolah sak durunge ujian. Iku lagi kongkon sinau sik. Nah, engko dikandani Bu Guru atau Pak Guru kan. Nanti minggu depan ulangan bab 8 ya. Nah, Pak Guru ini kan muni ngono ya. Berarti anak-anak disuruh belajar tentang bab 8 agar bisa menyelesaikan ujian. Kita juga begitu. Kita disuruh Allah apa? Ngaji. Disuruh Allah ngaji. Perintahnya yang mana? Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Tolabul ilmi, mencari ilmu, itu faridotun, fardu atau wajib, ala atas muslimin, muslim laki-laki, wal muslimat, dan muslim perempuan. Jadi semua orang muslim itu wajib mencari ilmu. Nah, kemudian dari mencari ilmu otomatis dapat ilmu. Maka agar ilmu ini manfaat, ilmunya dijalankan. Ojo me ilmu didele nang buku, nang kitab, terus didele nang lemari tok, tapi mari ngono kelakuane sama sekali tidak mencerminkan seorang yang mencari ilmu. Ya, tidak begitu. Nah, Allah itu menguji orang yang berilmu dan berilmu dan berbuat sesuai dengan ilmunya. Ya kaya arek sekolah iku dikongkon sinau dhisik kongkon belajar. Nah, nanti setelah belajar dikei ujian. Allah itu tidak menguji suatu kaum di luar kemampuan kaum itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kandhane mang dikongkon konsentrasi. Jadi kita ini disuruh Allah, diperintah Allah untuk belajar hidup. Orang belajar itu harus punya kesabaran, ketelatenan. Lek duwe ketelatenan, ilmu masuk. Begitu nanti diuji oleh Allah, maka dia siap melaksanakan. Siap dengan kesabaran. Itu yang pertama, ujian bagi orang-orang yang dianggap Allah mampu. Karena dia sudah belajar. Belajar dari apa? Ngaji. Tadi wong sing gak ngaji bukan termasuk yang diuji. Yang kedua, pemberian Allah baik kenikmatan atau ketidaknikmatan. Tidak nikmat itu rugi. Apa? Sakit. Terus mana? Ditipu orang. Bencana alam. Terus mana? Semacam-macam pokoknya sing gak enak itu. Nah, itu ketidaknikmatan. Yang nikmat apa? Panene api. Mari ngono awake slamet. Terus apa meneh? Dia terhindar dari bahaya, kan namanya selamat. Mari ngono apa meneh? Oleh bati akeh. Terus keluargane ku adem ayem, enggak ada gegeran, enggak ana apa-apa. Nah, itu namanya kenikmatan. Nah, sekarang begini. Pemberian Allah berupa nikmat atau tidak nikmat kepada orang yang kedua. Siapa orang yang kedua ini? Yaitu orang yang tahu ilmunya, ngerti, tapi
kelakuane ya taat ya maksiat, ya taat ya maksiat. Salat tapi yo gelem ambek barange wong. Nah, ambek pukate wong, ambek gedange wong arep. Ha, iku. Artinya apa? Nyolong, gelem nyolong gitu. Salat wong yo poso tapi gelem nyolong. Yo salat tapi gak nyolong. Salat gak nyolong tapi mainan duit. Engko biliat, wah totoan ambek koncoe. Nah, utawa teplekan kartu kok ya. Ceplek apa jenenge ono remi kok ya, kartu remi utawa domino. Nah, itu salat, poso, tapi sik gelem nglakoni kaya ngono. Atau salat pacaran ae terus. Nah, ya salat tapi ya maksiate terus. Nah, orang yang semacam ini namanya diberi peringatan oleh Allah. Diberi peringatan itu kamu dibuat jatuh. Padahal wis hati-hati sepedaan. Tapi garo mara mripate iki lap ngono gak ketok. Ana watu sak mene iki lho. Nubruk pinggire ngene. Pean watu gedene mek sak mene lho. Pean nubruk pinggire watu iki mang anu ni, ban ya. Akhirnya kan keglender. Karuan tengah del enak. Lah lek pinggire ngene watune iso glender. Sepedae kan oleng. Nah, pean iso tiba. Nah, itu berarti peringatan. Itu. Yang tadi, orang yang baik, orang yang suka menjalankan ilmunya, atau orang yang soleh, atau orang yang taat, itu diberi ujian. Yang kedua, ya taat, ya maksiat. Ini namanya apa? Peringatan. Yang ketiga, azab atau siksa. Siksa itu diberikan orang yang suka sekali berbuat maksiat. Wis gak patek gelem nglakoni taat, gak salat, yo gak poso. Mari ngono dikei Allah sing enak. Panene apik terus. Lek nipu wong selalu sukses. Lek nipu wong gak ono wong wani nagih. Lek ngemplang wong utang-utang gak gak ono wani nagih. Terus selalu sukses pokoknya perbuatan elek-elek itu. Nah, ini namanya apa, Mang? Azab atau siksa. Itu bisa disebut sebagai istidrat, dilulu. Wong lakoni elek dijarno ambek Allah, dijarno wis diumbar. Gak dielingno blas. Sing enak dielingno mau orang yang tengah-tengah. Ya, nglakoni taat tapi juga nglakoni maksiat tapi akhirnya dielingno ambek Allah. Sing hati-hati. Ngomong aja sembarangan. Lah lek ngomong ngawur dilokno wong kok. Nah, dilokno wong itu adalah peringatan. Itu. Peringatan Allah sebenarnya itu cuma melalui orang lain. Kadang-kadang yang ngomong ngelingno utawa ngelokno itu bukan orang, kadang-kadang wali atau malaikat. Karena orang itu disayang oleh Allah, maka dijaga oleh Allah. Aja ngono carane ngomong itu. Nah, ngene lho. Kira-kira kalau Allah bicara seperti itu, aja ngono carane ngomong, tapi nggak mungkin kan Allah ngomong langsung. Sido hancur dunia ini. Gak cuma gunung-gunung hancur. Allah sampai ngetokno swara hancur. Alam ini hancur. Nggak ada yang mampu menampung suaranya Allah. Wong trompet lho, trompet. Sing digawa malaikat Israfil. Itu suaranya dicepul, tet ngono donya sak isine ajur. Sak alam kabeh ajur. Mendah Allah sing ngomong. Entek kabeh bisa.
Nah, itu. Makanya. Nah, orang-orang yang diberikan peringatan itu orang yang taat tapi juga masih melakukan maksiat. Ya kita ini kira-kira ya. Nah, lek sing mang diuji iku adalah orang-orang yang taat tok. Yo tahu lah maksiat tapi yo gak nemen-nemen. Lek wong sing diberi peringatan taat dan maksiatnya itu seimbang kira-kira. Nah, orang yang satunya yang paling bawah kelasnya yaitu orang yang suka maksiat tidak suka melakukan taat. Maka ini namanya azab. Bahkan kadang-kadang disiksa wong koyo ngene iki. Disiksa ambek Allah nang donya. Engko nang akhirat yo disiksa maneh. Ana donya digawa uripe soro. Ana ngene kampung gak disenengi wong. Saling ngrusuhi tok. Wong iki lho ndelok iku gak seneng. Nah, orang-orang semacam ini disiksa oleh Allah. Di dunia saja sudah disiksa, apalagi nanti di akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala